perkenalkan nama saya Yohana Puli, NIM 20242201158. Kali ini cerita rakyat berasal dari Wangkariung dengan judul cerita rakyat Iporana dan Ripung. Selamat menyaksikan. Di balik kabut waktu yang menyelimuti perbukitan Kampung Waka, terukir sebuah kisah yang tak lekang oleh zaman. Kisah tentang tanah leluhur, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan pengorbanan yang menyayat hati. Di puncak Watuling, di mana batu-batu bernyanyi saat dipukul, hiduplah Iporana dan istrinya Ripung. Hidup mereka sederhana, berselimut kedamaian bersama putri kecil mereka. Namun, kedamaian itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika keserakahan datang mengetuk pintu rumah, lewat hunus pedang suku Bima, sejarah pun mencatat sebuah perjuangan demi harga diri dan tanah kelahiran dimulai. Pada zaman dahulu, di puncak sebuah bukit yang tinggi dan asri di daerah Kampung Waka, hiduplah sepasang suami istri yang telah melewati banyak pasang surut kehidupan bersama. Sang suami adalah seorang lelaki tua yang dihormati karena kebijaksanaannya. Sang suami tersebut bernama Iporana. Ia didampingi oleh istrinya yang setia dan tegar bernama Ripung. Mereka tinggal di sebuah tempat yang unik, dikenal dengan nama Watuling. Tempat ini sangat istimewa dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena keberadaan batu-batunya. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa orang Bima datang untuk merebut kekuasaan tanah Wangka. Di bawah kegelapan malam dan kepungan kabut, Iporana memimpin Ripung dan anaknya melarikan diri. Mereka menembus hutan lebat dan menyusuri tebing-tebing curam menuju sebuah liang batu tersembunyi yang bernama Liang Danding Rani. Lalu orang Bima mencari keberadaan Iporana dan keluarganya. Mereka menemukan keluarga Iporana di sebuah liang batu. Namun mereka frustasi karena liang tersebut berada di posisi yang sangat sulit dijangkau. Melihat posisi Iporana yang berada di dalam liang batu, orang Bima mulai mengumpulkan ijuk pohon enau dan lombok cabai kering yang banyak. Mereka membakar tumpukan itu tepat di bawah celah angin dengan harapan asap tebal menyesakkan dada akan masuk ke dalam liang batu dan membunuh keluarga kecil itu secara perlahan. Sadar bahwa taktik asap tidak berhasil, orang-orang Bima kehilangan kesabaran. Mereka memutuskan untuk menyerang secara langsung. Satu-satunya jalan untuk mencapai mulut Liang Danding Rani yang menggantung itu adalah dengan merakit sebuah tangga bambu yang sangat panjang. Tangga itu dirajut kuat-kuat menggunakan tali terbuat dari kulit kerbau yang tebal. Di saat para musuh sudah berada di tengah-tengah tangga, Iporana menggunakan seluruh tenaga tuanya yang luar biasa. Ia menunggu momen yang tepat, lalu dengan satu hentakan kuat, ia mendorong ujung tangga bambu tersebut menjauh dari dinding batu. Prak! Tangga batu itu terbalik ke belakang. Teriakan histeris memecah kesunyian saat orang-orang Bima itu jatuh bebas ke dalam jurang yang dalam dan batuan terjal.
Di dalam gua, anak perempuan mereka yang belum diberi nama itu mulai menangis kehausan. Suaranya yang serak dan melemah meratap meminta setetes air untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Tangisan itu tidak hanya menyayat hati kedua orang tuanya, tetapi berakhir nihil. Karena Ibu Rana merasa kasihan terhadap anaknya, ia memutuskan untuk mengakhiri nyawa anak perempuannya itu. Mereka menyadari bahwa Ibu Rana itu manusia yang cerdik dan mustahil untuk dikalahkan di tanyanya sendiri. Para orang Bima berkumpul untuk menyampaikan keluh kesah dan akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerahnya. Sebelum mereka pulang ke daerahnya, mereka bersepakat mengambil salah satu wanita keturunan Wangka yang bernama Wasing untuk dijadikan istri orang Bima. Musuh mungkin telah merampas kebahagiaan mereka dan membawa pergi Wasing ke tanah seberang. Namun, mereka gagal merubuhkan jiwa Ibu Rana dan Ripung. Liang Danding Rani, saksi bisu bahwa tanah leluhur tak akan pernah runtuh selama masih ada keberanian untuk mempertahankannya. Kisah ini adalah nyanyian sunyi tentang cinta, air mata, dan harga diri yang abadi di bumi Waka.